Halo, bertemu kembali bersama saya Ibu Ia. Kali ini di pembahasan bagian penalaran umum. Kita mulai soal nomor 1. Berdasarkan paragraf 1, manakah pernyataan yang tidak tepat? Lihat di sini. Oke, kita cek satu persatu ya. Untuk pernyataan yang A, sudah lebih dari 1 abad tekanan darah yang meningkat menjadi mayoritas kematian ibu melahirkan. Di sini mayoritas kematian ada di kalimat pertama. Dalam rentang waktu 110 tahun, mayoritas kematian ibu melahirkan di Indonesia disebabkan faktor itu saja, yaitu tekanan darah meningkat. Artinya, option yang A benar. Dan yang B, pada tahun 1990, jika ada 250.000 kelahiran, maka jumlah perempuan yang meninggal mencapai 975 orang. Di sini berdasarkan survei, katanya tahun 1990, ada 300 perempuan yang meninggal di setiap 100.000 kelahiran. Artinya, jika ada 100.000 kelahiran, 390 perempuan meninggal. Berarti, jika ada 250.000 kelahiran, ada berapa kelahiran yang meninggal? Ini perbandingan senilai ya. Ketika jumlah kelahirannya bertambah, maka banyak perempuan meninggal juga asumsinya bertambah. Jadi, kita pakai perkalian silang sehingga diperoleh nilai X-nya 975. Jadi jika ada 250.000 kelahiran, diperkirakan jumlah perempuan meninggal 975. Berarti yang B juga tepat. Dan yang C, AKI dihitung bukan dari kematian perempuan akibat cedera atau kecelakaan, tapi dihitung dari kematian oleh semua sebab yang terkait kehamilan dan penanganannya. Menurut WHO, AKI dihitung dari kematian perempuan yang terjadi selama hamil atau 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, dan bukan oleh kecelakaan atau cedera. Berarti C juga tepat. Untuk yang D, pada tahun 2015, Indonesia berhasil mencapai target yang ditetapkan MDGs. Di sini lihat, target MDGs itu katanya menurunkan hingga 3/4 dari angka 990, sekitar 110 kematian di setiap 100.000. Padahal Indonesia masih di 305. Artinya Indonesia itu belum berhasil. Ya, Indonesia belum berhasil mencapai target. Jadi untuk nomor 1 ini jawaban kita adalah yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan yang tepat? Di sini hampir semua opsi berhubungan dengan kematian ibu lahir akibat tekanan darah tinggi dan pendarahan. Kita lihat ya, kalimat yang berhubungan dengan kata-kata itu adalah, tidak semua penyebab kematian ibu lahir akibat tekanan darah tinggi dan pendarahan. Tidak semua itu lambangnya tidak semua tubuh, itu ya, tidak semua, bukan universal. Kemudian kematian ibu berakhir akibat tekanan darah tinggi dan pendarahan, saya anggap dia pernyataan P. Jadi ketika ada kalimat tidak semua A adalah B, di mana A adalah B-nya itu P, berarti tidak semua P, maka dia akan sama dengan ada A yang bukan B. Jadi akan sama dengan ada yang tidak P. Tapi hati-hati, di sini P-nya mengandung kata dan. Ada kata dan di sana, di mana ketika asalnya P, kita mau jadikan dia negasi P, maka dan negasi dari P dan Q berubah jadi negasi P atau negasi Q. Jadi kalimat awalnya berubah menjadi ada atau beberapa, kalimat P-nya akan berubah negasi P, dan di negasinya ada kata dan, berarti harus berubah jadi atau. Berarti yang paling tepat adalah negasi ada yang tidak P, yaitu beberapa. Negasi P-nya berarti penyebab kematian ibu baru lahir bukan akibat tekanan darah tinggi atau pendarahan. Jadi negasi dari si P. Berarti pernyataan yang paling tepat untuk nomor 2 adalah yang C. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 3. Berdasarkan paragraf 2, di dunia kebidanan yang tidak termasuk penyebab kematian ibu yang melahirkan adalah, kita lihat di sini ya, terlalu tua. Terlalu tua ada, terlalu banyak anak, terlalu sering atau banyak anaknya juga ada, terlambat mengambil keputusan. Apakah ada? Ada. Terlambat menikah. Terlambat menikah ternyata tidak ada. Yang ada tuh terlambat sampai di vaskes ya. Berarti untuk nomor 3 ini yang tidak termasuk adalah yang D. Oke, selanjutnya soal nomor 4.
Berdasarkan paragraf 2, manakah yang merupakan pernyataan yang tepat? Di sini berhubungan dengan ibu memiliki kekuatan lebih sebagai pembuat keputusan rumah tangga. Kita lihat. Di sini ada kalimat, nah di sini semua ibu yang memiliki kekuatan lebih sebagai pembuat keputusan rumah tangga dan memprioritaskan kesejahteraan anak-anaknya adalah ibu yang memiliki pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Ini jika kita buat implikasi akan menjadi, jadi jika dia itu ibu yang punya kekuatan lebih sebagai pembuat keputusan rumah tangga dan memprioritaskan kesehatan anak-anaknya, maka dia pasti ibu yang memiliki pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Jadi, ini tuh P, maka Q. Gitu. Ya. Nah, pertanyaannya manakah yang tepat? Adakah kalimat yang ini di opsi yang A ini atau? Harusnya kan masih dan dengan dan. Ya. Jadi ketika kalimat yang ini tidak ada, ibu yang memiliki kekuatan tidak ada, kita lihat P maka Q itu samanya dengan apa? P maka Q ternyata samanya dengan negasi P atau Q, sama juga dengan jika negasi Q maka negasi P. Karena di sini semua opsinya jika maka, artinya kita ambil kesamaan yang belakang. Dan di sini juga kita gunakan. Karena jadi negasi, ada kata dan, maka harus berubah keduanya jadi atau. Jadi si kalimat ini ditukar, kemudian masing-masing dinegasikan. Jadi berubahnya, jika ibu tidak memiliki pendidikan atau kesehatan yang lebih baik, maka ibu tidak memiliki kekuatan atau memprioritaskan kesejahteraan anak-anaknya. Jadi jawaban untuk nomor 4 adalah yang B. Soal nomor 5. Berdasarkan diagram di atas, manakah pernyataan yang salah? Lihat diagramnya. Ya, katanya yang pertama, dari tahun 2010 sampai 2012, persentase kematian ibu akibat hipertensi terus meningkat. Hipertensi itu yang berwarna kuning. Ya, kita lihat, dia menaik terus ya, berarti pernyataan A benar. Dan yang kedua, persentase kematian ibu akibat infeksi tahun 2013 lebih tinggi dari persentase akibat yang sama pada tahun sebelumnya. Jadi akibat infeksi tahun 2013 ternyata lebih tinggi daripada tahun 2012, berarti B juga benar. Dan yang C, kematian ibu akibat pendarahan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kita lihat. Nah, di sini hati-hati ya, untuk dari 2010 ke 2011-nya, dia mungkin menurun. Tapi 2012 ke 2013 dia nggak menurun. Berarti yang C ini salah. Oke, kan pernyataan yang salah pertanyaannya. Kita lanjut ke soal nomor 6. Selisih persentase ibu meninggal akibat pendarahan dan hipertensi tahun 2012. Kita lihat, 2012 pendarahan yang orange, hipertensi yang kuning, di mana pendarahan itu 30, hipertensi lebih besar daripada 25. Berarti kalau begitu selisihnya itu akan kurang dari 5%. Berarti jawaban nomor 6 itu adalah yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Berdasarkan paragraf ini, maka pernyataan yang tidak tepat adalah, nah untuk soal nomor 7 ini kita anulir karena ada dua pernyataan yang tidak tepat. Jadi ada kesalahan redaksi, ada pernyataan yang tidak tepat itu 2 buah. Ya, di sini yang opsi yang pertama, keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak yaitu jenis premium membuat beban keuangan semakin berat. Dan di sini yang membuat beban keuangan semakin berat itu bukan keputusan menaikkan harga, tapi menganulir keputusan menaikkan harganya ya. Jadi nggak jadi naik, berarti yang A tidak tepat. Gitu. Terus untuk yang B, salah satu alasan keputusan dianulir menjaga daya beli masyarakat, kalau ini tepat. Dan yang C, Kementerian ESDM mengumumkan kenaikan harga premium sekitar 2% dari harga sebelumnya. Jadi asalnya 6.800 naik ke 7.000. Itu berarti naiknya 150 ya. Berarti 2,1%, ya sekitar 2% ya. Berarti yang C juga tepat. Kemudian yang D, harga minyak dunia sudah mencapai 100 US dollar per barel. Dan di sana dikatakan ancaman kenaikan mencapai akhir tahun nanti, berarti belum nyampe. Jadi option yang D juga tidak tepat. Jadi ada 2 yang tidak tepat ya, yaitu yang A dan D. Gitu. Jadi soal ini kita anulir. Oke.
Soal nomor 8. Berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan yang paling tepat? Di sini berhubungan dengan harga minyak dunia tidak naik atau pemerintah semakin ditekan ya. Di sini semua kalimat yang berhubungan dengan kata yang ada di kalimat ini. Jadi kita ambil kalimat ini. Harga minyak dunia tidak naik atau pemerintah semakin ditekan menyesuaikan harga jual minyak domestik. Di sini yang diingat adalah kesetaraan untuk kalimat yang mengandung kata atau. Ya, jadi kita anggap tidak naik itu negasi P atau Q, maka diingat dia tuh sama dengan kalimat implikasi. Jadi jika negasi P, maksud saya negasi P atau Q itu akan sama dengan jika P maka Q. Jadi dia akan sama dengan jika P maka Q. Jika P-nya harga dunia tidak naik, harga minyak dunia tidak naik, berarti jika harga minyak dunia naik, maka pemerintah semakin ditekan menyesuaikan harga. Jadi Q-nya tetap, P-nya yang berubah. Apakah ada? Jika harga minyak dunia naik, ternyata tidak ada. Nah, yang sesuai lagi berarti yang mana? Kita coba yang ini. Jika P maka Q itu sama dengan jika negasi Q maka negasi P. Jika negasi Q maka negasi P. Jadi jika pemerintah tidak semakin ditekan menyusun harga minyak, maka harga minyak dunia tidak naik. Jadi untuk nomor 8 ini jawabannya adalah yang D. Kesamaan implikasinya diingat ya, kesamaan ini. Dan nomor 9, pernyataan yang merupakan ingkaran. Soal nomor 9. Pernyataan yang merupakan ingkaran dari pernyataan di paragraf kedua adalah di sini kalimatnya berhubungan dengan nilai ekspor tidak rendah, defisit, dan nilai tukar rupiah tidak anjlok ya. Jadi kalimat yang berhubungannya di sini. Rendahnya nilai ekspor dalam negeri juga mengakibatkan defisit neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah semakin anjlok. Kalimat ini bisa kita rubah menjadikan sebagai akibat ya. Jika nilai ekspor rendah mengakibatkan, maka neraca perdagangan defisit dan nilai tukar rupiah semakin anjlok. Yang ditanyakan ingkaran. Oke, diingat di sini tuh kita ingatnya dulu. Jadi di sini ada P maka Q. Di sini ada negasi P maka Q itu sama dengan P dan negasi Q. Jadi negasi atau ingkaran dari jika P maka Q adalah P dan negasi Q. Di sini Q-nya mengandung kata dan, jadi kita pakai juga rumus ini. Berarti kalau begitu, ingkaran dari kalimat ini apa? Berarti ingkaran dari kalimat ini adalah menjadi P dan negasi Q. Kalimat awalnya tetap, kalimat yang belakang berubah. Berarti nilai ekspor dalam negeri rendah dan, atau di sini boleh menggunakan kata tetapi itu sama dengan dan, neraca perdagangan tidak defisit atau nilai tukar rupiah tidak anjlok. Ya, jadi kalimat yang belakangnya ini berubah. Jadi untuk nomor 9 ini jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Berdasarkan paragraf 2, jika daya beli tidak terganggu, maka lihat sini, paragraf kedua, kalimat yang hubungan dengan daya beli tidak terganggu. Oh, di sini. Jika daya beli terganggu, maka konsumsi domestik akan melemah dan berujung pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Jika daya beli terganggu, maka konsumsi domestik akan melemah dan berujung pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Daya beli terganggu saya anggap pernyataan P, maka pernyataan Q. Kemudian kalimat kedua, daya beli tidak terganggu. Berarti ini adalah negasi dari pernyataan awal. Kesimpulannya apa? Diingat hanya ada 3 ya, modus ponen, tolen, dan silogisme. Yang sah. Jadi yang sah itu jika P maka Q, P-nya terjadi, Q pasti terjadi. Yang kedua, jika P maka Q, negasi Q, maka negasi P. Dan terakhir silogisme. Silogisme itu jika P maka Q, Q maka R, maka P maka R. Nah, di sini jika P maka Q, kemudian negasi P, itu tidak bisa ditarik kesimpulan, gitu. Ya, jadi tidak sah menarikan kesimpulan, tidak ada kesimpulan yang bisa diambil. Jadi untuk nomor 10 ini, jawaban kita adalah yang E. Tidak dapat diambil kesimpulan.
Oke, kita lanjut ke nomor 11. Dari paragraf 2 disimpulkan bahwa di sini membicarakan tentang kenaikan harga ya, kenaikan penurunan nilai rupiah. Jadi hingga Oktober 2018 nilai rupiah sudah menembus level 15.200 per dolar, terburuk sejak krisis ekonomi 2 dekade lalu. Jadi katanya di sini manakah yang dapat disimpulkan? Apakah sebelum tahun 2018 selalu di bawah? Selalu di bawah itu tidak tahu kita, kalau yang sebelum-sebelumnya lagi ya, yang dibicarakan tuh hanya 2 dekade yang lalu. Ini pun sama, yang terburuk itu 2 dekade yang lalu. Jadi yang paling benar adalah yang C. Nilai dari 2099 sampai 2018 itu nilai tukar rupiah selalu di bawah 15.200, pas Oktobernya itulah dia baru naik. Jadi nomor 11 itu adalah yang C. Jadi terbatas ya, tidak dari seluruh waktu yang terburuk di sana, tapi yang terburuknya selama 2 dekade atau selama 20 tahun. Oke, kita lanjut. Nomor 12, berdasarkan diagram di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kenaikan harga minyak mentah jenis Brent selalu diikuti kenaikan harga ICP. Jadi apakah ketika yang biru naik, yang kuning naik, yang biru pasti naik? Ternyata tidak ya. Betul? Kita lihat di sini. Di sini yang kuningnya turun, sedangkan ICP-nya naik. Ya, adakah yang kuningnya naik, ICP-nya ternyata malah turun? Ada. Di sini ya, ini kuningnya naik, ICP-nya turun. Berarti yang A kurang tepat. Untuk yang B, harga ICP tertinggi pada rentang waktu Juli 2017 sampai 2018. Nah, kita lihat Juli 2018 sampai di sini. Di sini kenaikannya paling signifikan. Terlihat ya, di antara yang lain. Kenaikannya paling tinggi. Gitu. Jadi kita bisa simpulkan kalau kenaikan paling tinggi adalah dari Juli 2017 hingga Januari 2018. Itu sudah tepat. Jadi nomor 12 ini jawaban kita adalah yang B. Oke, kita lanjut. Manakah bilangan berikut yang mempunyai nilai terkecil? Di sini kita samakan dulu saja 2020-nya ya. Jadi ini si 32 per 15 berubah menjadi 16 kali 2020. 27 per 50 juga sama, kita rubah jadi 54 per 50 kali 2020. Tinggal kita bandingkan. Pembilang dan penyebutnya ada yang beda 2, ada yang beda 1. Yang beda 2 dulu ya, yang beda 2 tuh ini 23 per 21 dengan 254 per 50. 54 per 50 ini bedanya cukup besar dan ternyata ini bisa jadi bilangan paling besar ya. 23 per 21, 54 per 50 ini cukup besar. Jadi ketika pembilangnya 2 selisihnya itu pasti akan lebih besar daripada yang selisihnya 1. Jadi 21 per 19. Dan kita bandingkan yang 11 per 10 sama 16 per 15. Ya, di sini siapakah yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang 11 per 10. Sekarang kita bandingkan 21 per 19 dengan 16 per 15. 21 per 19 itu 1,09. 16 per 15 1,06. Berarti yang terkecil adalah yang 1,06. Di 13 jawabannya adalah yang C. Oke, soal nomor 14. Barisan bilangan di atas mempunyai pola tertentu. Manakah bilangan berikutnya yang tepat menggantikan X? Kita lihat polanya ya. 19 ke 21 tambah 2 kali 3 min 4 tambah 5 kali 6 min 7. Dan angka ininya berubah ya. 19 ke 21 tambah 2 dikali 3 dikurang 4 ditambah 5 dikali 6 dikurang 7 tambah kali kurang berarti ini tambah 8. Jadi jawabannya adalah 385. Berarti 14 jawabannya adalah C. 15, 7, 10, 20, 18, 21, 42, 41, 43, 86. Barisan bilangan ini punya pola tertentu katanya. Nah, di antara bilangan ini mana yang tidak tepat ada di pola bilangan itu? Kita lihat. 7, 10, 20, 18 polanya tambah 3 kali 2 kurang 2. Tambah 3 kali 2 kurang 2. Berarti polanya harus begitu. Tambah 3 kali 2. Mana yang tidak tepat? 7 tambah 3, 10 kali 2, 20 kurang 2, 18.
tambah 321 kali 2 42 kurang 2 harusnya 40. Agar tambah 3 nanti 43 dan kali 2-nya 86. Berarti yang tidak tepat adalah yang 41. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sekian pembahasan untuk penalaran umum. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembahasan TO yang lainnya. Salam edukasi.